akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs diambil dari nama ilmuwan yaitu Hans Adolf Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi. Siklus ini adalah serangkaian reaksi kimia untuk melepas energi melalui oksidasi asetil-CoA yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Siklus Krebs memiliki 8 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu asetil-CoA, yang merupakan hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif dan memiliki 2 atom karbon akan mengalami kondensasi bersama oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga akan membentuk ikatan senyawa karbon 6 yang disebut dengan sitrat. Pada saat pembentukan sitrat koenzim A akan dilepaskan. Pada tahap ini, enzim yang berperan adalah sitrat sintase, yaitu sitrat akan dirubah menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini yaitu isomerase, pada tahap ini terjadi proses pelepasan H2O yang disebut dengan dehidrasi dan penerimaan H2O yang disebut dengan hidrasi. Tahap yang kedua ini dibantu oleh enzim akonitase, kemudian isositrat dengan 6 atom karbon yang akan berubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron di mana elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NADP+, sehingga di mana elektron yang dilepaskan ini akan membentuk NADH. Pada tahap ini pula terjadi proses pengurangan satu atom karbon di mana nantinya satu atom karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu tahap ketiga adalah adalah alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat akan dirubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi pengurangan satu atom karbon dan pelepasan elektron sehingga akan membentuk CO2 dan NADH. Selain itu, terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga akan terbentuk ikatan suksinil koenzim A. Enzim yang berperan dalam tahapan ini adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon yang akan dirubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini, tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tetapi pada tahap ini terjadi beberapa reaksi yaitu fosfat anorganik atau PI yang akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk BTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP. Baik KTP ataupun GTP, keduanya memiliki energi yang selera. Membantu tahap ini adalah enzim suksinat CoA sintase. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon yang akan dirubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAP membentuk FADH2, merupakan suksinat menjadi fumarat. Pada tahap ini dibantu oleh enzim suksinat dehidrogenase. Tahap selanjutnya itu tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan H2O atau air yang prosesnya dikenal dengan hidrasis. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap yang ke-8 di mana malat akan diubah menjadi
oksaloasetat. Kembali pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH2 yang berasal dari NADH+. Enzim yang membantu pada tahap ini adalah malat dehidrogenase. Jadi, dapat disimpulkan bahwa satu kali siklus atau satu senyawa asetil koenzim A akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, berarti terjadi 2 kali siklus. Sehingga hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Selain itu, ada produk sampingan yang dihasilkan siklus Krebs, yaitu 4 CO2. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.